Melambat ya pergerakannya. Apa seperti apa? Tergantung mindsetnya. Apa mau nabung, apa mau investasi gitu kali ya? Betul. Nah ini sebenarnya yang perlu kita luruskan di awal sih Mas Dery. Kita memang harus membuat masyarakat mengerti bahwa emas ini sebenarnya memang dia bukan instrumen investasi Mas Dery, tapi dia adalah lebih ke instrumen tabungan. Kenapa emas ini bukan instrumen investasi? Menurut kita adalah dari awal kita mengatakan sejak dulu kita ketemu Mas, waktu podcast pertama juga mengatakan emas ini bukan instrumen investasi. Kenapa? Karena setiap instrumen investasi itu harus punya resiko, harus punya gain, harus punya risk, punya gain. Emas ini dia nggak punya risk Mas. Volatilasi setiap hari, penurunan harga seperti Bitcoin gitu kan, resiko kerugian, resiko lainnya dia tidak punya. Dan emas ini dia tidak punya gain. Investasi itu kan sebenarnya kita taruh, kita mau gain di situ kan. Cuman emas kalau kita memang berharap gain, harusnya enggak gitu, karena memang dari dulu nilainya sama gitu. Dari zaman Rasulullah SAW gitu kan, harga 1 dinar itu 1 sampai 2 ekor kambing, sama sampai sekarang sama, gitu. Iya, oke. Cuman memang kadang purchasing powernya meningkat. Kalau kita nabung dengan emas, misalnya nabung umroh Mas, dengan emas 2023 anggaplah umroh 50 juta. 2023 itu 50 gram aja Mas, untuk satu orang. Nah 50 gram yang tadi kita tabung 2023 itu kalau kita mau umroh sekarang dengan 50 gram itu harganya sekitar 120-an juta. Bayangin, bisa 2 orang umroh plus mungkin bisa upgrade bisnis gitu loh. Jadi purchasing power kita yang meningkat sebenarnya gitu loh, dengan kalau kita nabungnya dengan emas. Makanya kita mengkategorikan emas ini sebagai instrumen tabungan Mas Dery. Jadi emas ini tidak kita posisikan sebagai lawannya Bitcoin atau lawannya properti atau saham atau instrumen investasi lainnya. Tapi emas ini harus versus rupiah, versus dolar, versus fiat currency lain.